Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila aku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih, ini hidup kami. Biar Tuhan urapi hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih bernafas. Kami boleh mempersiapkan hidup kami. Kami boleh belajar firman Tuhan. Untuk hidup kami boleh kami manfaatkan untuk melayani Tuhan selama kami ada. Karena kami tahu hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Hidup ini bukan punya kami, tapi punya-Mu. Sebab itu kami bersyukur buat setiap tarikan nafas. Kami bersyukur buat kesempatan, buat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, terangi pikiran kami. Biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kami mendandani. Biar kami memperlengkapi hidup kami. Untuk hidup kami membawa kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami menjangkau banyak orang. Biar hidup kami menjadi alat yang ajaib di dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi setiap kami. Bejana tanah liat. Biar Roh-Mu bekerja di dalam kami. Dan orang tidak melihat kami, tapi melihat Engkau yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami. Biar Tuhan terus dandani kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami rindu, kami mau. Karena kami tahu sekali lagi, hidup ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya persilakan Pak David untuk berdoa. Tuhan Yesus, karena Engkau hidup, maka kami hidup. Inilah firman yang disampaikan
dari Engkau kepada kami bahwa inilah hidup yang kekal, bahwa kami mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Tuhan Yesus, berikanlah belas kasihan kepada kami yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Karena mungkin kami bersalah dengan mengabaikan Engkau selama masih kita hidup. Tapi kita tidak dapat mati tanpa Engkau, saudara. Jangan biarkan kami mati tanpa Engkau. Karena Engkau adalah satu-satunya hidup yang kekal. Berikanlah belas kasihan kepada kami, biar Roh Kudus lembutkan hati kami, memberikan pengetahuan, penerangan kepada kami, agar kami dapat hidup kekal dengan-Mu selama-lamanya, Tuhan Yesus. Jaga kami dalam kehidupan yang jahat ini. Jaga kami dalam percobaan hidup ini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memegang kuasa. Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topik saya adalah suatu topik yang sangat penting, yaitu menghadapi musuh terakhir manusia, yaitu kematian. Ini adalah realitas yang paling realitas, saudara. Karena kita tahu manusia pasti mati. Sejak Adam makan buah terlarang, dan Tuhan mengatakan, sesungguhnya kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Maka dari dulu sampai sekarang, manusia tidak ada yang tidak mati, saudara. Hanya Yesus Kristus yang hidup. Karena itu, mari kita mulai pelajaran penting ini. Saya mulai dengan pendahuluan, saudara. Kematian adalah fakta kehidupan, dan Salomo memeriksa banyak aspek kehidupan sehingga dia dapat memahami pola Tuhan untuk hidup yang memuaskan. Dalam Pengkhotbah 9 ini, Salomo menarik dua kesimpulan. Yang pertama, kematian tidak dapat terhindari, ayat 1-10, dan kedua, kehidupan ini tidak dapat diprediksi, ayat 11-18. Karena itu, hal terbaik yang dapat kita lakukan sekarang adalah satu, mempercayai Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup dengan iman. Dan yang ketiga, menikmati berkat apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hal yang terbaik yang dapat kita lakukan, saudara. Nggak usah yang rumit-rumit. Ini, saudara. Kita baca Pengkhotbah 9 ayat 1-2. Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban, sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Yang pertama, saudara. Jadi, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Seperti kelahiran adalah penetapan ilahi, maka kematian juga adalah penetapan ilahi. Setiap manusia tidak ada jalan keluar dari kematian ketika waktunya telah tiba. Kematian bukanlah kecelakaan, ya. Itu adalah penetapan ilahi. Ibrani 9 ayat 27. Takdir yang tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh siapapun selain Tuhan yang memberi kehidupan. Dan hanya Dia yang tahu masa depan kita, apakah itu akan membawa berkat, atau kasih, atau kesedihan, kebencian. Karena itu, di sepanjang buku ini, Salomo telah menekankan kebebasan untuk membedakan kedua hal tersebut dan mengambil keputusan. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan kita mati. Hanya Tuhan yang tahu apa masa depan kita dan apa yang akan terjadi besok karena keputusan yang kita buat hari ini, saudara. Jadi kepastian kematian seperti halnya dengan orang baik, demikian juga dengan orang berdosa. Jadi jika demikian, mengapa repot-repot menjalani kehidupan yang saleh? Kalau memang
nasib orang baik dan orang berdosa itu sama-sama menuju satu tempat, yaitu kematian. Bagaimanapun juga, entah kita mematuhi hukum atau tidak, membawa pengorbanan atau mengabaikannya, membuat atau mengingkari janji, kita akan mati. Ya, kita memiliki takdir yang sama di bumi, kematian dan kuburan. Tetapi saudara-saudara harus diingat bahwa kita tidak memiliki takdir yang sama dalam kekekalan. Oleh karena itu, setiap orang harus dengan jujur menghadapi musuh terakhir, yaitu kematian, dan memutuskan bagaimana menghadapinya. Umat Kristen, kita semua, telah mempercayai Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Sejauh yang kita imani, musuh terakhir kita sudah dikalahkan. Ya, referensinya ada Roma 6 ayat 23, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, 1 Tesalonika 4 ayat 1 dan 1 Korintus 15 51 ayat 58. Ini bisa dibaca di rumah. Ini untuk menekankan bahwa musuh terakhir kita telah dikalahkan. Orang-orang yang tidak percaya tidak memiliki kepercayaan diri itu dan tidak siap untuk mati. Jadi kalau orang yang tidak di dalam Yesus, sesuatu mati itu dia pasti gelisahnya minta ampun. Tetapi orang yang di dalam Tuhan Yesus, dia nggak usah khawatir akan kematian. Pengkhotbah 9 ayat 3 sampai 6. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, karena kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara, ayat 3, fakta kematian dan ketakutan akan kematian akan memunculkan yang terbaik dalam diri manusia atau terburuk dalam diri manusia. Dan seringkali justru menjadi yang terburuk. Jadi saudara, kalau misalnya orang sudah berada di ambang kematian, misalnya divonis penyakit tertentu, dia itu akan memunculkan terbaik. Dia akan belajar bagaimana menyembuhkan penyakitnya. Dia search internet. Kalau misalnya dia belum ada di ambang kematian, dia cuekin aja. Seperti kita juga, saudara. Sewaktu kita tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, kita cuekin Tuhan Yesus. Tetapi, saudara, di mana Anda masuk ke dalam ambang kematian atau sebelum Anda masuk ke dalam ambang kematian, Anda harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Jadi, enteng saudara. Ketika kematian menimpa sebuah keluarga, itu tidak menciptakan masalah, itu mengungkapkannya saudara. Jadi, dikeluarkan, oh ternyata kehidupan ada begini. Dalam menghadapi kematian orang lain, kita dihadapkan pada kematian kita sendiri, dan banyak orang tidak bisa menghadapinya. Hati anak-anak manusia penuh dengan kejahatan, orang akan melakukan hampir semua hal kecuali bertobat untuk menghindari realitas kematian. Sebenarnya untuk menghindari realitas kematian, satu-satunya adalah bertobat dan percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, maka rasa takut kita akan kematian akan dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka akan mabuk, having fun, ugal-ugalan ke diskotik, berkelahi dengan orang rumah, kerabat, adik kakak, sama ibu, bapak, menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak berguna, saudara, dan terjun ke dalam satu kesenangan yang tidak masuk akal demi kesenangan lainnya. Tetapi usaha mereka itu sebenarnya hanya mengalihkan perhatian mereka dari pertempuran untuk melawan kematian. Mereka tidak mengakhiri perang karena musuh terakhir masih ada. Mereka harus menghadapi itu mau nggak mau. Jadi Anda tidak mendapatkan iman seperti itu dengan cara melarikan diri ke dalam berbagai kesenangan duniawi, mabok untuk tidak berpikir apa-apa dengan itu, untuk melakukan sesuatu kesenangan yang tidak berguna, yang hanya mencuatkan kesenangan demi kesenangan yang lebih tinggi lagi dari realitas kematian. Saudara,
Anda mendapatkan dengan menghadapi musuh terakhir secara jujur, yaitu dengan berbalik dari dosa dan percaya Yesus Kristus untuk menyelamatkan Anda. Dan saudara, sudahkah Anda melakukan itu? Apakah Anda masih percaya pada pengganti, yaitu kesenangan duniawi? Kalau saudara masih pikir kesenangan dunia yang tidak habis-habisnya dan tidak pernah memuaskan, sudah saatnya Anda berbalik dari dosa dan percaya Yesus Kristus untuk menyelamatkan Anda, saudara. Karena itu adalah hanya mengalihkan perhatian. Memang hidup lebih baik daripada mati. Ketika dihadapkan pada fakta kematian yang jelas, tidak semua orang menyelam ke lubang pelarian dan berteriak, ayo makan, ayo minum, ayo kita happy-happy, pesta pora, kita mabuk, karena besok kita akan mati. Banyak orang hanya menggertakkan gigi, menegakkan bahu, dan bertahan. Mereka berpegang pada moto kuno, di mana kehidupan, di situ ada harapan. Itu adalah parafrase yang bagus dari ayat 4, di mana dikatakan bahwa orang hidup masih memiliki harapan untuk bertobat, tetapi orang mati tidak memiliki harapan lagi untuk bertobat. Jadi orang berdosa yang masih hidup, sesungguhnya masih ada harapan untuk bertobat sejelek apapun kondisi kita. Jadi lebih baik anjing yang hidup, anjing itu merupakan sesuatu yang dihina pada hari itu, daripada singa yang mati. Jadi semua yang Raja Salomo minta agar kita memiliki akal sehat bersama dengan harapan kita, dan jangan sampai kita terlambat menemukan diri kita sendiri menggenggam harapan palsu, saudara. Ingatlah bahwa suatu hari kita akan mati. Orang percaya Kristen memiliki harapan hidup, bukan harapan mati. Karena juru selamat hidup, Tuhan Yesus hidup. Karena dia hidup, kita hidup dan telah mengalahkan kematian. Harapan yang bisa dihancurkan oleh kematian adalah harapan palsu dan harus ditinggalkan. Saya punya uang, kalau saya sakit saya bisa berobat ke Singapura, ke Jerman. Saya mungkin bisa diesin dulu, nanti kalau bisa hidupin orang mati itu harapan palsu semua, saudara. Ya, ingat, kematian itu bukan yang direncanakan manusia, itu adalah penetapan ilahi. Orang mati tidak tahu apa yang terjadi di bumi, tetapi yang hidup tahu dan bisa menanggapinya. Orang mati tidak bisa menambahkan apapun pada pahala dan reputasi mereka, tetapi ya orang hidup bisa. Orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang di bumi dengan mencintai, membenci, iri, tetapi orang hidup bisa. Raja Salomo menekankan pentingnya meraih peluang saat kita hidup, daripada secara membabi buta mengharapkan sesuatu yang lebih baik di masa depan, karena kematian akan memutuskan kesempatan kita di bumi ini. Saudara, kadang-kadang saya mikir orang yang hidup tidak di dalam Tuhan, itu sangat mengerikan, saudara. Kita itu ada di dalam lautan api, dalam kekekalan. Coba pikirkan ya, kalau misalnya kita disekep di satu ruangan, nggak usah api yang menyala-nyala dah, saudara. Istilahnya nggak ada AC aja lah. Nggak ada AC, matahari 37 derajat, ya, dan Anda harus berada di sana selama berhari-hari, dan di kamar Anda itu langsung ada sinar matahari yang tembus masuk. Saya rasa Anda 1, 2, 3 hari aja nggak tahan. Ya, apalagi Anda berada di dalam lautan api selama kekekalan. Jadi membayangkan itu saja sudah sangat mengerikan. Karena itu kita ada harapan. Anda masih hidup, Anda ada harapan, dan harapannya itu ada di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan Tuhan Yesus sedang menunggu kita untuk datang kepadanya. Saudara, maka itu yang paling penting di sini, jangan memiliki pengharapan palsu. Kita bertahan karena kita berharap, tetapi harapan dari harapan seperti iman dalam iman terlalu sering hanya menjadi seperti self-hypnosis. Kita menghipnotis diri sendiri untuk mempercayai harapan palsu, maksudnya gitu. Yang membuat kita tidak bisa menghadapi kehidupan dengan jujur. Mungkin karena persoalan hidup kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan ekonomi kita. Tetapi harapan ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Cuman iblis sedang memutarbalikkan pikiran kita sehingga kita melarikan diri. Sementara seorang yang berhikmat mungkin lebih baik merenungkan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan mengenai kematian. Karena apa, saudara?
Hanya firman Tuhan adalah satu-satunya sumber yang dapat dipercaya. Yang lainnya adalah settingan. Ya, saya sering ngomong kepada karyawan saya, kalian jangan terlalu banyak nonton TV, itu semua settingan semua. Itu settingan semua. Yang kalian boleh lihat itu cuma National Geographic Channel, itu mungkin masih realitas. Tetapi saya bilang satu-satunya yang Anda bisa percaya adalah hanya firman Tuhan. Ya, berbahaya baginya untuk menghidup harapan palsu yang membuatnya tidak bersiap untuk kematian. Harapan seperti itu tidak ada harapan, saudara. Ketika akhir itu tiba, saudara, orang yang harapan palsu mungkin optimis, tetapi hasilnya akan tragis. Ya, hidup ini tidak mudah, tetapi hidup ini lebih dari sekedar bertahan. Ada tanggapan yang lebih berhikmat terhadap fakta kematian. Tanggapan yang hanya dapat dibuat oleh mereka yang telah mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Hanya inilah yang hidup kekal. Dan hanya inilah yang tertulis di dalam Alkitab. Yang lain settingan, yang lain palsu. Kesenangan dunia palsu, uang palsu, relasi palsu. Dokter yang pinter pun akhirnya juga Anda akan mati, gitu, saudara. Ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang hidup kecuali Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Karena itu waktu Maria Magdalena dan Maria datang ke kubur Yesus, malaikat mengatakan, "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati?" Jadi orang hanya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kita semua itu sebenarnya adalah mati, saudara. Dan hanya kita bersatu sama Tuhan Yesus kita bisa hidup. Ya. Karena itu, saudara, kita telah mempelajari tentang fakta kematian dan untuk tidak memiliki pengharapan palsu. Dan kita belajar hanya dengan iman kepada Yesus Kristus kita dapat hidup yang kekal. Karena itu, ini yang bisa kita lakukan di dunia, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Makan, saudara, sama teman makan, ya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmati hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Yang ketiga, yang pekerjaan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Oke. Jadi karena kita sudah tahu realitas kematian, karena kita sudah tahu pengharapan palsu itu akan tragis, karena kita sudah tahu bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita, maka Yesus Kristus menyuruh kita, nggak usah kamu takut, nikmatilah hidup. Karena kalau kita takut, kita nggak bisa nikmati hidup, saudara. Nikmatilah hidup, ya. Ini telah menjadi salah satu tema berulang Salomo. Kita udah belajar harus, dan dia akan membahas lagi di sini. Nasihatnya, nikmatilah. Artinya jangan hanya duduk dan merenung, pikirin kesusahan kita, bangun, hidup. Kita hadapi realitas. Ya, kematian akan datang, tetapi Tuhan memberi kita pemberian hadiah yang bagus untuk dinikmati. Jadi kita harus nikmati hidup. Raja Salomo bukan menyarankan kita untuk nikmati hidup dengan mencari kesenangan eksotik, diskotik, saudara. Mabuk-mabukan, bukan, saudara. Maksudnya di sini adalah dia membuat daftar beberapa pengalaman umum dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, nikmatilah makanan Anda, ayat 7. Kedua, nikmatilah setiap kesempatan, ayat 8. Kesembilan, nikmatilah pernikahan yang setia dan penuh kasih. Dan yang ke-10, nikmatilah pekerjaan dan kerja keras Anda. Betapa berbedanya formula kebahagiaan masyarakat modern. Makanan cepat saji, jadwal yang padat, pengerjaan sesuatu yang akan baru, suap, jalan pintas yang dijamin akan membantu Anda menghindari pekerjaan tetapi tetap kaya dengan cepat. Jadi beda, saudara, ya. Nikmati hidup antara yang Salomo katakan dengan nikmati hidup yang zaman modern sekarang. Ya, saya akan bahas satu-satu. Pertama, nikmatilah makanan Anda. Saudara, rata-rata keluarga Yahudi memulai hari dengan cemilan awal dan kemudian makan ringan, brunch, antara pukul 10 dan pukul 12.
Mereka tidak makan bersama lagi sampai setelah matahari terbenam. Ketika pekerjaan mereka selesai, mereka berkumpul untuk makan utama hari itu. Sebagian besar terdiri dari roti dan anggur, mungkin susu dan keju dengan sedikit sayuran dan buah-buahan pada musimnya. Terkadang ikan. Daging mahal dan hanya disajikan pada acara-acara khusus. Itu adalah makanan sederhana dirancang untuk menyehatkan tubuh dan jiwa. Karena makan bersama memecahkan roti adalah tindakan persahabatan dan komitmen dalam persatuan. Ya, kita orang kalau ketemu teman ya di dalam Tuhan Yesus, kita kalau ketemu ya bagus kita makan saudara sama-sama memecahkan roti. Kalau Pak Amin datang ke puncak, saya selalu bagaimana caranya untuk menjamu, itu ada tindakan hospitality dan itu Alkitabiah. Ya, itu adalah tindakan hospitality. Kalau saya nggak ada uang, saudara, mungkin saya cuma ada 100.000, saya kan ngomong Pak Amin, kita juga bisa makan, kita makan bubur yang 10.000. Kalau sampai yang saya nggak ada uang lagi, saya minta Pak Ios yang bayar. Itu adalah tindakan hospitality, saudara, dan itu adalah tindakan persahabatan dan, saudara, komitmen dalam persekutuan. Ya, jadi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita akan makan bersama itu penting. Cuman sayangnya saudara, Pak Yos sering share di Instagram, tapi saya jarang diajak makan. Sorry bercanda. Ya, Raja Salomo duduk di pesta setiap hari, tetapi ada bukti bahwa dia tidak selalu menikmatinya. Dia makan sendiri, tidak sama-sama saudara. Amsal 15 ayat 17, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti kering yang disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jadi kalau saya sama Pak Ayos kita cuma nggak ada duit, kita sama-sama makan bubur, saya juga happy karena saya adalah teman baik sama Pak Ayos. Saya lebih baik. Tapi ciki aja baik. Ciki aja. Oke, siap. Ini cuma intermezzo saudara ya. Nikmati setiap kesempatan, saudara. Hidup itu sulit di rumah pada umumnya, tetapi setiap keluarga tahu bagaimana menikmati acara-acara khusus seperti pernikahan, reuni. Saat itulah mereka mengenakan pakaian putih, simbol kegembiraan, dan mengurapi diri dengan parfum mahal, bukan minyak zaitun biasa. Kesempatan ini hanya sedikit, jadi setiap orang memanfaatnya sebaik mungkin, saudara. Ya. Di antara hal-hal lainnya, mungkin inilah yang ada di dalam pikiran Yesus ketika dia memberitahu para muridnya untuk menjadi seperti anak kecil. Anak yang masih alami senang dengan aktivitas hidup yang sederhana, bahkan aktivitas rutin, sedangkan anak yang dimanjakan pasti dihibur dengan berbagai hiburan yang mahal. Bukan dengan menelusuri hal-hal yang khusus kita ketemukan kegembiraan, tetapi dengan menjadikan hal sehari-hari menjadi istimewa. Yang ke-9 adalah nikmati pernikahan Anda. Saya tahu, saya juga pernah mengalami bahwa hubungan antara suami istri adalah hubungan yang paling susah untuk dibenarkan atau menjadi baik gitu, saudara. Ada juga yang istilahnya karena satu hal dengan lain hubungan ini jadi retak. Tetapi saudara, jangan putus asa saudara. Di sini Tuhan Yesus berkatakan, jika aku ada di dalam kamu, maka hubungan pernikahanmu pasti baik. Walaupun Anda harus mengalami suatu proses-proses tertentu. Jadi kita juga tidak boleh memberhalakan pernikahan, tetapi ada saatnya Tuhan memproses kita lewat ini. Tapi di sini Salomo berkatakan, dia melihat istri sebagai anugerah dari Tuhan dan pernikahan sebagai komitmen kasih yang bertahan seumur hidup. Tidak peduli betapa sulitnya hidup ini, betapa sulitnya proses yang Anda alami, percaya saudara, ya Tuhan pasti akan menyatakan semuanya indah pada waktunya. Ada sukacita besar dalam rumah tangga pria dan wanita yang saling mencintai dan setia pada janji pernikahan mereka. Sayang sekali, Salomo juga tidak memenuhi cita-citanya di sini. Dia meninggalkan pola pernikahan Tuhan dan membiarkan banyak istrinya, yaitu 1.000 merayunya sehingga dia sendiri jauh dari Tuhan.
Jika dia menulis pengkhotbah di kemudian hari, sepertinya memang apa yang dia lakukan, maka ayat 9 ini adalah pengakuannya. Tuhan, sekarang saya mengerti. Jadi dia tidak bahagia, saudara, dengan 1000 istrinya, ya. Dan ayat 10, nikmati pekerjaan Anda. Orang-orang Yahudi memandang pekerjaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai penata layanan dari Tuhan. Bahkan Rasul Paulus belajar dagang. Paulus adalah pembuat tenda dan mengingatkan mereka. Dia yang tidak mengajari anak untuk bekerja, mengajarinya untuk mencuri. Jadi anak kita, terutama laki-laki, saudara, itu harus dikasih susah dulu. Ya, harus dikasih tahu susah. Walaupun bapaknya kayanya minta ampun, jangan kasih dia enak-enak dulu, saudara. Dia tidak bisa menikmatinya. Ya, lakukan dengan sekuat tenaga, menyarankan 2 hal. Lakukan yang terbaik dan lakukan selagi Anda masih memiliki kekuatan. Hal-hal yang membentuk pekerjaan dalam hidup ini tidak akan hadir di kuburan, di Sheol. Sheol adalah alam orang mati. Tartarus adalah alam orang mati yang dikhususkan untuk malaikat-malaikat yang memberontak. Nah, nanti kalau ada waktu saya akan sharing tentang Sheol, Hades, Tartarus, Firdaus, dan Eden. Itu semua tempat yang ada maksudnya, ya. Jadi kita tidak bisa bekerja lagi saat kita udah di alam orang mati. Jadi manfaatkanlah kesempatan Anda sekarang. Saya nggak tahu kalau saya nanti masuk surga, apakah saya dapat mengajar lagi. Saya juga nggak tahu kalau misalnya pendeta sudah masuk surga, apakah di sana dia menggembalakan lagi. Tapi yang sudah pasti kalau kita sudah masuk surga, kita tidak bisa menginjil lagi, saudara. Karena penginjilan akan berhenti setelah semua orang masuk surga. Tidak perlu menginjil lagi. Karena itu, manfaatkanlah kesempatan kita sekarang. Kalau saya diberikan talenta mengajar, saya akan mengajar terus dan saya akan memanfaatkan kesempatan saya sekarang. Karena mungkin kalau saya sudah mati dan sudah masuk surga sekalipun, mungkin saya tidak ada kesempatan lagi. Ya, tetapi apa yang kita lakukan sekarang, suatu hari pekerjaan kita akan dinilai dan kita akan menerima pahala untuk kemuliaannya. Karena saudara, apa yang ada di depanmu, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Untuk Tuhan, untuk masyarakat, untuk orang lain. Karena kita hidup bukan hanya untuk makan, tetapi untuk memberkati orang lain, saudara. Oke. Pengkhotbah 9 ayat 11-13. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, dan roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ya, Salomo berpaling. Nah, ini adalah bagian kedua, tetapi masih ada hubungan dengan kematian, yaitu kehidupan kita tidak dapat diprediksi. Anda jangan bilang, saya baru 18 tahun, saya barusan 20 tahun, saya barusan 10 tahun, saya barusan 40 tahun, masih lama saya. Kehidupan tidak dapat diprediksi, saudara. Salomo berpaling dari pembahasan tentang kematian dan mulai membahas kehidupan. Jika kematian tidak dapat dihindari, maka hal yang paling bijak yang dapat kita lakukan adalah mengutamakan kekuatan kita dalam konsentrasi pada kehidupan. Karena ketika kematian datang, setidaknya kita bisa merasa puas karena mengetahui bahwa kita telah bekerja keras, melakukan pahala dan mencapai beberapa kesuksesan. Tetapi saudara, Salomo mengatakan jangan terlalu yakin tentang hal itu. Anda tidak dapat menjamin apa yang terjadi dalam hidup, karena hidup Anda tidak dapat diprediksi, saudara. Meskipun secara umum benar bahwa pelari tercepat memenangkan perlombaan, prajurit terkuat memenangkan pertempuran, dan pekerjaan terpintar dan paling terampil memenangkan pekerjaan terbaik. Juga benar bahwa orang-orang berbakat ini dapat gagal total karena faktor-faktor di luar kendali mereka. Orang sukses tahu bagaimana memanfaatkan waktu dan prosedur. Tetapi hanya Tuhanlah yang dapat mengendalikan waktu dan kesempatan. Salomo sudah menegaskan bahwa Tuhan memiliki waktu untuk segalanya. Tujuan akan digenapi pada waktu itu, dan sesuatu yang indah akan muncul pada akhirnya. Jadi jangan berhalakan kemampuan kita.
Walaupun memang secara realitas pelari tercepat menang, prajurit terkuat akan memenangkan pertempuran, tetapi semuanya bukan jaminan kesuksesan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan yang sukses karena hanya Tuhanlah yang dapat mengendalikan waktu dan kesempatan. Dan dia berjanji seseorang yang ada di dalam dia, segala sesuatu akan indah pada waktunya dan muncul pada akhirnya. Jadi kita tidak perlu putus asa dalam kekecewaan kehidupan. Jangan sombong, jangan masuk perangkap. Siapa yang tahu kapan masalah akan datang dan menghancurkan semua rencana besar kita? Nggak ada yang tahu, saudara. Besok pun kita nggak tahu kita masih hidup atau nggak, saudara. Ya, kita nggak boleh sombong. Ketika mereka tidak menduganya, ikan yang ditangkap jaring dan burung yang ditangkap di perangkap. Jadi manusia itu kadang-kadang terjerat dalam masa-masa jahat. Saya pernah 1 tahun, saudara, masuk dalam masa-masa jahat, tuh, saudara. Saya hidup dalam kegelapan 1 tahun. Tapi untung Tuhan Yesus ketok saya keluar dari sana. Dan sekarang saya dijaganya untuk tidak masuk dalam itu lagi. Peristiwa mendadak yang di luar kendali mereka. Itulah mengapa kita harus mencamkan nasihat untuk tidak sombong. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu sendiri tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, saudara. Yang terakhir, saudara, Pengkhotbah 9 ayat 14-18. Saudara, ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengumpulan yang besar terhadapnya. Di situ terhadap seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataan tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saudara, kesempatan kita pun bukan jaminan kesuksesan. Tidak jelas apakah orang bijak itu benar-benar menyelamatkan kota atau dia bisa menyelamatkannya, tetapi nggak ada yang mendengarkannya. Ayat 17 menyatakan bahwa seorang penguasa dengan mulut yang keras mendapatkan semua perhatian dan memimpin orang dalam kekalahan. Orang bijak itu berbicara dengan pelan dan diabaikan. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi hebat, tetapi dibuat frustasi oleh orang keras dan bodoh. Jadi satu orang berdosa, penguasa yang keras tadi, menghancurkan banyak kebaikan. Adalah kebenaran yang diilustrasikan di seluruh kitab suci, dimulai dari Adam, di mana satu Adam yang berdosa, maka seluruh umat manusia menjadi berdosa. Dan ketidaktaatan kepada Allah akan berdosa dengan mencuri barang-barang yang dari jarahannya. Karena Tuhan menyuruh agar orang Israel tidak boleh mengambil barang jarahannya, akan berdosa dan akhirnya mengalahkan seluruh tentara Israel. Dosa Daud membawa masalah bagi Israel, dosa seorang raja, dan pemberontakan anaknya Absalom membawa bangsa itu ke dalam perang, saudara. Jadi kesempatan kita bukanlah jaminan kesuksesan. Oke, saudara, ini udah sampai penutup dan kesimpulan. Karena kematian tidak dapat dihindari dan hidup tidak dapat diprediksi, saudara. Satu-satunya jalan yang dapat kita ambil dengan aman adalah menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan Yesus dan berjalan dengan iman di dalam firman-Nya. Kita tidak hidup dengan penjelasan mengapa begini, mengapa begitu. Kita hidup dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak bergantung pada keberuntungan, tetapi pada pekerjaan pemeliharaan dari Bapa kita yang penuh kasih saat kita mempelajari janji-janjinya dan mematuhi kehendak-Nya. Saat kita belajar berjalan dengan iman, kita tidak perlu takut akan kematian. Kita tidak perlu takut pada musuh terakhir kita. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, yaitu Tuhan Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku
lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita nggak usah takut, saudara. Kita ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, kita hidup di dalam Dia. Kita tidak melihat kehidupan dan berkata kesia-siaan belaka segala sesuatu sia-sia. Kita adalah orang yang sangat berpengharapan. Orang Buddha mengatakan, saya akan menunjukkan jalan. Orang Konfusius ditanya, apa yang terjadi setelah kematian? Dia tidak bisa menjawabkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita sangat beruntung sekali kita kenal Tuhan Yesus, saudara. Karena itu hidup kita itu harus benar-benar itu menyembah Dia, harus bersuka cita, dan hidup kita benar-benar harus untuk Dia, saudara, dan lakukan itu dengan sekuat tenaga. Worth it, saudara. Ya, sebaiknya perkataan kita dan keyakinan kita yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dalam Tuhan Yesus jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, demikian sharing saya pengkhotbah 9. Pengkhotbah 10 ini sangat bagus sekali, saudara, karena ini sangat realitas sekali untuk menghindari segala sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita. Ya, ini saya akan bahas kebodohan. Ini sangat bagus sekali, saudara. Ya, ini akan dibahas 10 November 2021. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh paparan daripada Pastor Lause, ya, David Chang. Haleluya. Sesi Lause. Sesi. Haleluya. Ya, luar biasa. Hari ini kita belajar tentang, saya nggak ngerti setelah belajar apakah kematian itu mau jadi musuh atau jadi sahabat. Saya berdoa ya supaya kita semua mulai memandang hari ini bahwa kematian itu jangan dijadikan musuh, tapi biarlah itu menjadi sahabat. Karena melalui kematian maka kita bertemu dengan Tuhan. Melalui kematian maka kita mendapat kehidupan kekal. Tanpa kematian nggak ada kehidupan kekal, tapi melalui kematian maka kita mendapat kehidupan yang kekal. Jadi kematian mau jadi sahabat atau musuh? Wah Pak, masa sahabatan sama kematian ya kan? Kalau bersahabat itu paling enak sama Cien, sama Cuan ya kan? Kalau sama kematian jangan gitu ya kan? Tapi itu realitas, kita nggak bisa menolak kematian. Kematian akan mendatangi kita, waktunya Tuhan. Satu orang pun tidak ada yang tahu, dan waktunya tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar. Bahkan kalau hari-hari ini negara-negara maju berlomba-lomba membuat obat, membuat perawatan, membuat teknologi supaya manusia itu bisa umur panjang, bahkan kalau bisa nggak mati. Dan ada manusia-manusia yang mulai diuji coba, mayatnya tidak dikubur tapi disimpan, karena orang-orang ini percaya bahwa suatu hari nanti pasti ada penemuan di mana kematian bisa dibangkitkan. Nah, kenapa? Memang manusia punya sifat dasar pengen memusuhi kematian, tetapi kita nggak begitu. Rasul Paulus berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah cuan besar. Haleluya. Jadi kalau kita hidup hari ini artinya yang penting itu. Kalau kita hidup artinya hidup ini adalah, kalau saya boleh ngomong, hidup ini seperti ngumpulin kredit ya. Ngumpulin kredit untuk kita nanti nikmati di surga. Mungkin kalau kita nanti di surga mau kemuliaan kita lebih, ya mulai hari ini kita harus sering-sering mengirim kredit ke surga. Ya, kalau hari-hari ini kita lupa bahwa kita akan mati dan lupa nggak kirim. Sebab itu Yesus katakan gini, kumpulkanlah harta di BCA, ya kan? Di surga ya, bukan BCA, di surga.
Ya, jangan dapat BCA, kalau dapat mbok ingat surga gitu ya kan. Ingat yatim piatu, ingat janda-janda miskin, ingat orang-orang yang kekurangan, jangan sombong, terus rendah hati, karena hidup ini adalah kesempatan ya. Hidup ini kesempatan, kita ngumpulin kredit, kita nggak ngerti, saudara, kapan kita meninggal. Bisa waktu dekat, bisa waktu panjang. Satu orang pun nggak ada yang tahu, dan itulah sahabat kita. Jangan pernah memusuhi kematian, karena kematian nggak akan menggigit kita dengan mendadak, mendatangi kita dengan mendadak gitu, tetapi itu memang menurut waktunya daripada Tuhan. Kalau Tuhan nggak tentukan mati, nggak mati, saudara. Udah jatuh dari jembatan, disamber kereta api, nggak mati, saudara. Gatel-gatel doang. Kenapa? Memang Tuhan izinin nggak mati. Tetapi kalau Tuhan izinin mati, baru makan Indomie aja, baru melihat Indomie telur, waduh seger gitu ya, makan mati, saudara. Kenapa bisa begitu? Waktu makan ditabrak truk, ternyata warung Indominya di pinggir jalan ya, ada truknya remnya blong, baru mau menikmati, ada truk rem blong, ya udahlah tamatlah kita, saudara, nggak ada yang tahu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan ada pertanyaan tentang kematian, atau mau menanyakan, atau gini, Pak, saya masih takut mati, apa obatnya gitu, silahkan. Yang mau tanya bisa langsung dibuka aja ya mic-nya ya. Jadi saya persilahkan dibuka mic-nya aja, langsung tanya, dan ayo kita akan coba diskusikan pertanyaannya. Haleluya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita semua sudah siap metong. Ya, saya tanya ada Muse, saya tanya Muse. Ya, mantap. Saya pernah ditanya juga sama orang ya. Ada orang kan satu keluarga tuh sayang banget sama orang tuanya. Orang tuanya kebetulan sakit, udah diobati, akhirnya kan apa ya? Dokter ibaratnya udah angkat tangan lah, terus tetap kondisinya di ICU. Setelah itu makin lama makin drop, dia punya tekanan denyut jantungnya drop udah gitu kan disuntik tuh supaya denyut jantungnya naik, biasanya bisa naik lagi gitu loh, udah naik, terus akhirnya ternyata paru-parunya gagal, jadi dia nggak bisa ngompa ya, karena ini anak sayang sama orang tua dan juga orang berduit, dia pakai mesin alat, akhirnya tetap kan, jadi ibaratnya bilang mati enggak, hidup enggak, mayat hidup. Nah itu sampai yang tadi yang Pak Amin ngomong punya benar, waktunya Tuhan, emang ada waktunya Tuhan. Tapi ada juga yang agak sedikit bingung gitu loh. Ada orang berharap dengan memperpanjang waktu dia, mungkin mujizat Tuhan masih ada. Gitu. Ada juga yang tadi saya bilang waktunya Tuhan, setelah dikompat ternyata oksigennya tidak bisa diserap dalam darah. Kalau udah tidak bisa diserap dalam darah, otomatis kan dia pompa sampai kapanpun pasti nggak bisa gitu. Nah itu kan waktunya Tuhan. Kalau memang Tuhan mau bilang berhenti, ya berhentilah. Mau diupayakan kayak apapun, dipompa kayak apapun, pakai peralatan apapun, tetap dia lewat gitu. Tapi ada juga yang dilakukan seperti itu, tapi nggak mati-mati. Lama gitu loh. Mungkin bisa bulanan atau berapa gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana tuh? Itu ditanyanya kita melanggar kehendak Tuhan nggak? Atau saatnya dia meninggal saatnya meninggal, tapi kita berusaha untuk menghidupkan dia karena ya mungkin orang tua kita atau apa gitu. Ya itu aja, Muse. Kalau kita sadar Pak Hari ya, kalau misalnya petani memerah susu, itu sebenarnya Tuhan yang memerah susu. Kalau saya sekarang ngajar, sebenarnya Tuhan yang ngajar. Kalau Pak Gembala lagi mengembalakan, sebenarnya Tuhan yang mengembalakan. Jadi kalau ada orang itu dengan kehendak Tuhan dia melakukan sesuatu dengan orang tuanya, itu sah-sah aja. Itu adalah bukti bahwa dia itu xiaosun. Xiaosun bahasa Indonesianya apa ya? Xiaosun.
kayak Berbakti, punya berbakti kepada Berbakti orang tua. Tapi pada saat itu sebenarnya Tuhan yang melakukan itu, gitu. Jadi memang benar-benar adalah suatu misteri ilahi, di mana bahwa Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk melakukan itu kepada orang tuanya. Tetapi yang paling penting jangan sampai kita memaksakan udah mati kita mau hidupkan kembali. Itu udah salah. Jadi kalau dokter udah vonis bahwa memang tabung orang mati itu bukan denyut jantungnya yang berhenti, tetapi otaknya sudah tidak berfungsi lagi. Ya kalau otaknya sudah tidak berfungsi lagi, itu berarti orang itu mati. Jangan kita coba-coba untuk hidupkan atau mengharapkan mujizat Tuhan untuk itu. Karena mujizat Tuhan terbesar itu bukannya untuk membangkitkan orang kematian, tetapi membangkitkan kita dari kekekalan, gitu, dari neraka itu. Jadi kalau banyak-banyak pendeta yang barusan umur 40 seperti John Sang itu direlakan Tuhan untuk meninggal. Tetapi itu bukan hal itu yang penting, tapi yang paling penting itu dia adalah masuk surga dan menerima mahkota. Seperti Stefanus juga dirajam ya. Jadi mujizat terbesar Tuhan bukan membangkitkan orang dari kematian itu, tapi bagaimana Tuhan memberikan hidup yang kekal karena mempercayai dia sebagai juru selamat dia, gitu. Jadi sah-sah aja ya apa yang dilakukan orang kepada orang lain untuk mengobatinya ya, itu sah-sah aja ya. Kalau saya misalnya sudah sakit parah dan saya sudah dipasang oksigen dan selang di mana-mana, saya akan bilang kepada dokter, lepaskan saja. Karena saya tahu waktu saya mati itu saya masuk surga, saya nggak takut. Daripada saya membebani keluarga. Kalau saya sakit misalnya apa gitu ya udah selang sana sini, saya kan bilang sama dokter, kalau misalnya udah saya sampai tahap itu, mending lepaskan semua alat-alat. Saya nggak mau hidup sengsara. Karena hidup mati juga di tangan Tuhan Yesus. Itu iman saya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya. Haleluya. Ada pertanyaan lagi? Wah, menarik nih pertanyaan tadi dari Ko Akian. Luar biasa. Ternyata Tuhan ada berperan di sana. Saya pernah nonton ya, sambil nunggu rekan-rekan buka mic aja kalau mau nanya. Saya pernah nonton film itu, Rasul Paulus waktu mau dieksekusi. Kayak seperti apa ya gitu kan, Rasul Paulus mau dieksekusi gitu ya. Tapi walaupun itu film, tapi wow, saudara, itu keren sekali. Jadi Rasul Paulus itu memang gini, waktu mau dieksekusi kayak gini, Tuhan, besok saya datang. Keren, saudara. Dan menjalani eksekusi, dia biasa aja, kayak mau ketemu Tuhan aja. Dan kepalanya ngelinding setelah dieksekusi. Ya, gitu. Kemudian, kadang ada banyak ya, jadi saya kasih contoh aja, ada banyak pendeta gitu ya. Waktu dia divonis, waktu dia kayaknya gini, saya nggak bisa sembuh nih, saya kayaknya mati nih. Nah, waktu dia tahu itu, dia ngalami ketakutan yang luar biasa, takut mati. Tetapi ada orang-orang yang sepertinya biasa gitu ya. Yang pertama yang kalau saya layanin itu, yang pertama suami tante Pocu ya, suami tante Pocu itu waktu sakit gitu, dia bilang gini, Pak Min, tolong baptis saya. Om udah percaya Yesus? Iya, saya percaya. Baptis saya. Siapa? Kenapa Om? Saya siap pulang. Jadi enak banget tuh, nggak ada takutnya, nggak apa-apa. Saya siap pulang. Saya siap ketemu Yesus. Om dari dulu Kristen? Iya, saya dari dulu Kristen. Saya sekolah di sekolah Kristen. Jadi saudara, wow, saya pikir ini keren sekali. Yang kedua itu papanya Linda, ya, papanya Linda itu keren juga. Saya dikasih kesempatan untuk ngobrol, dada gitu ya. Tentunya saya doainya kan nggak, Om sampai, tapi saya ngomong, Om sampai ketemu ya. Cuman saya nggak berani ngomong di surga gitu ya kan. Di surganya dalam hati. Om sampai ketemu ya. Saya dada keluar pintu, papanya Linda pulang, saudara. Padahal sebelumnya itu ngobrol gitu. Saya pikir papanya Linda itu juga keren sekali karena dia tahu bahwa gini, saya akan pulang, saya siap. Sekarang siap. Wah. Dan akhirnya dada. Saya pikir harusnya kematian orang Kristen seperti itu ya, keren. Jadi kematian itu bukan musuh, dia sahabat yang membuat kita ketemu Tuhan, yang membuat kita mendapat hidup kekal. Apa sih arti kematian? Merem aja kok. Merem.
Kita kayak mimpi indah. Waktu melek kita udah bersama dengan Tuhan. Cuman apakah kematian itu gitu ya? Kematian itu penting. Tadi dikatakan gini, kematian nggak penting. Yang penting hidup ini. Karena hidup ini menentukan kehidupan kekal kita. Jadi waktu hidup ini sangat penting untuk kita mengirimkan kredit. Kredit yang paling besar, nah menurut saya, kredit yang paling besar adalah hubungan suami istri. Karena Rasul Paulus bilang gini, suami dimurnikan dengan istrinya. Istrinya dimurnikan dengan suaminya. Kalau mau ngomong tuh, suami itu papan penggilesan untuk istrinya. Kalau mau ngomong lagi, istrinya tuh papan penggilesan untuk istrinya. Supaya apa? Dua-duanya bersih. Mantap nggak? Jadi mulai sekarang, ayo ajak berantem istrimu. Biar sama-sama bersih, tapi tetap saling mengasihi. Ya, jadi suami istri berantem biasa, maksud saya biasa, saling menyucikan gitu, saling membersihkan gitu loh. Jangan dianggap itu, wah nggak boleh, ini bukan dari Tuhan kalau berantem nih, nggak cocok. Bukan. Justru suami istri harus nggak cocok, supaya saling memurnikan. Nah itu, dan itu gini, itu kredit ya, kredit paling besar itu suami istri. Itu luar biasa. Jadi sepahit-pahitnya apa ya, jangan sampai pisah sama istri. Harus. Jadi ya kalau diceraiin istri ya puji Tuhan lah, hidup membujang aja gitu ya kan. Kalau dicariin suami udahlah hidup aja sendiri gitu ya kan. Kenapa? Hidup di dunia sementara bro, gitu ya kan. Kita hidup aja untuk Tuhan. Nah, sebenarnya kan nasihat Alkitab seperti itu. Bahwa kita menikah sekali ya untuk selama-lamanya. Kalau masalah berantem tenang aja bro. Kirim kredit ke surga paling banyak ya. Haleluya, kalau ada yang mau nambahin silahkan. Nah, ini tambah seru nih. Kalau suami istri kayaknya tadi pada semangat nih, mantap nih. Saya mau nambahin Pak Min. Silahkan. Tapi bukan untuk kematian orangnya ya, bukan kitanya, tetapi keluarga. Karena case-nya hari ini saya tadi ke rumah duka Jabar Agung. Wali kelas dari Panisa itu istrinya meninggal. Nah, usianya masih sacap 30 tahun. Dan meninggal memang nggak ada kematian yang pemberitahu kan nggak ada. Meninggal kan mendadak. Tapi dia nggak siap sama sekali sehingga kalau orang Jawa bilang tenger-tenger. Tenger-tenger itu apa ya? Diem, joglok gitu di samping peti. Pegangin peti gitu kan ya. Nah, ini maksud saya. Kalau ada anak Tuhan, hamba Tuhan, keluarga. Ini guru Kristen dan pelayan Tuhan. Tapi nggak siap ketika istrinya dipanggil. Dia kayak shock, setengah mati, kayak benar-benar nggak nyangka dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mau angkat telepon, ketemu orang nggak bisa. Sampai tadi akhirnya saya mesti ketemu dia ngomong 3 hal. Saya bilang Pak, saya atas nama Pak Nesa, anak saya terima kasih buat selama ini menjadi wali kelasnya Pak Nesa. Kami terus simpati. Nah, saya ngomong 3 hal. Tidak ada yang namanya kematian tanpa kedaulatan Tuhan. Artinya seizin Tuhan. Kalau istri Bapak meninggal memang nggak enak buat Bapak, tapi pastilah Tuhan tahu ada masuk rencana Tuhan. Jadi saya seolah nyiapin dia gitu. Nyiapin dia, ngingetin dia gitu. Ada berapa ayat saya keluarin dan dia baru kayak ngeh. Nah, maksudnya gini Pak Min, kematian itu perlu diperkenalkan ke keluarga juga, bukan ke kita pribadi gitu ya. Tapi orang tua, anak-anak itu perlu tahu. Contohnya Krismanu sama waktu di Ambon rusuh, sama kan Pak Min ngomong tadi persis. Dia bilang sama anak-anaknya, anak-anakku mati itu cuma satu. Kamu merem, melek ketemu Tuhan Yesus. Nah, itu keren banget. Anak-anaknya dikasih tahu begitu. Kalau kamu mati, kamu cuma merem, melek ketemu Tuhan Yesus. Jadi anak-anaknya berani waktu rusuh di Ambon waktu itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin pelajaran-pelajaran tentang kematian perlu diperkenalkan, perlu diajarin. Kalau di gereja yang Pak Erastus itu lagi apa-apa lagunya kematian. Sampai seperti itu. Kita sih nggak sampai segitunya ya. Tetapi apa yang dipelajari Pak David hari ini yang diajarkan, itu mengingatkan kita. Segala sesuatu di dunia ada waktunya. Jadi kita mesti nggak cuma kita pribadi, tapi keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ada waktunya, kematian itu ada. Tapi
hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu saya setuju Pak Min. Menyiapkan keluarga. Oke. Memberkati. Ya, haleluya. Mantap Bro Yos. Ya, jadi kita harus jadi malam hari ini kita belajar sesuatu yang berharga ya. Jangan sampai nanti kalau ada yang meninggal kita denger-denger. Ya. Tadi kita ini persiapan, jadi tahu artinya meninggal itu apa sih, gitu ya, arti kematian itu apa. Jadi waktu itu terjadi. Oke, yang penting percaya Yesus. Ya tadi Lause bilang, yang penting percaya Yesus. Karena tiket kehidupan kekal adalah dengan percaya Yesus. Nah itu, yang penting itu aja dulu. Nah, kalau itu sudah, udah. Nanti di sana kita ketemu. Tapi nggak ngerti apakah nanti di lantai bawah atau di lantai atas, tapi di surga. Ya, yang kreditnya banyak ya di lantai atas dekat Tuhan. Yang kreditnya nggak kreditnya jarang-jarang ngirim ya mungkin di lantai bawah gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, di bawah juga ada taman saudara, nggak apa-apa. Siapa tahu sebelahnya ada pohon kelapa, bisa metik kelapa. Ronald Sitanggang udah ini Pak ya, udah itu Ronald Sitanggang udah ngetes. Ronald Sitanggang. Oh ya. Ronald Sitanggang dia dibawa di taman, mungkin dulu kreditnya kurang banyak, saudara. Jadi tembus-tembus di taman dia ya kan. Tapi nggak apa-apa, di taman pun ketemu Tuhan. Jadi bukan berarti Tuhan nggak nemuin kita di taman, ditemui oleh Tuhan. Tapi saya berdoa kita semua nggak ada di taman, tetapi kita semua di satu komplek sama Tuhan Yesus. Dan kita semua rumahnya tusuk sate sama Tuhan Yesus. Jadi kalau buka jendela, ku pandang wajahmu yang mulia. Haleluya. Mantap. Ya. Haleluya. Karena kita belajar hari ini, ya. Kita belajar, kita hidup penuh hikmat, kita hidup dituntun hikmat, kita hidup dengan bijaksana, kita mati berhadapan sama Tuhan. Haleluya. Yuk kita naikkan pujian yang tadi ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila aku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bersama kita katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Tuhan.
Ku tahu hidupku Tuhan adalah penyembahan. Haleluya. Karena hidup ini milikmu, karena hidup ini hanya sementara. Kita ya Rabu. Haleluya. Beri kami hati yang bijaksana untuk memakai setiap waktu. Roh Kudus tuntun langkah kami. Roh Kudus menuntun setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti burung kena jerat dan seperti ikan kena jala, demikianlah kematian mendatangi yang hidup. Tidak ada yang bisa memperkirakan, tidak ada yang bisa menebak, tidak bisa yang bisa mengukur berapa umur seseorang hidup di dunia ini. Tetapi malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh belajar tentang arti kematian dan betapa pentingnya hidup yang kami jalani untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Apapun yang ada dalam hidup kami, semua adalah titipan daripada-Mu. Semuanya adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terus beri kami hati yang bijaksana, hati yang terus menimbang-nimbang. Untuk kami, hidup kami terus selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar kami. Tuhan berkati hidupnya. Pulihkan keluarganya. Tuhan berkati pelayanannya. Berkati kesehatannya. Beri umur yang panjang. Beri kekuatan. Untuk Pastor David Chang menjadi alat yang ajaib di tangan-Mu. Biar melalui hidup hamba-Mu ini, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang bertemu dengan Engkau, banyak orang mendengar tentang Engkau melalui hamba-Mu ini. Buat pekerjaannya berhasil dan beruntung. Tuhan yang pimpin di setiap langkah hidupnya. Dan kami menyerahkan nama-Mu Pak David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga setiap kami malam hari ini yang ada di kelas ini khususnya, Tuhan, tangan-Mu terulur kepada setiap kami. Engkau menopang dan menolong kami. Untuk kami boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tuhan tuntun kami untuk kami menemukan tujuan-Mu dalam hidup kami. Rencana-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami yang bekerja. Engkau memberkati setiap kami yang berusaha. Engkau memberkati setiap kami yang membutuhkan lapangan kerja hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan-Mu menopang setiap kami. Biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami ini, mari ya Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang menopang kami. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua rekan-rekan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat dari Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin.